Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongsi Pacoy. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada nih. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 3 Februari 2022. Pada edisi ini gua akan merecap pergerakan yang luar biasa IHSG dari yang namanya Imlek Effect, yaitu tanggal 2 Februari 2022, serta apa yang akan terjadi pada perdagangan hari ini. Tanpa berlama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 3 Februari 2022. Pada edisi ini kita recap dulu pergerakan IHSG yang luar biasa, yaitu tanggal 2 Februari 2022. Satu hari pasca Imlek, kenaikan yang luar biasa signifikan pada IHSG serta mayoritas saham yang ada di Indonesia. Ini tergambar dari IHSG atau Composite itu positif 1,15%, LQ 45 positif 0,87%, Kompas 100 positif 1,08%, IDX 30 positif 0,72%. Apa yang menyebabkan IHSG itu positif? Apakah memang fundamental perusahaan atau fundamental ekonomi dari Indonesia baik? Jawabannya tidak. IHSG mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena apa? Karena yang namanya hoping, harapan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, ditandai dengan yang namanya tahun baru dari Chinese ini, dari Imlek ini, gitu loh. Apakah kenyataannya akan sepanjang bulan ini akan mengalami kenaikan? Gue sih rasa enggak gitu. Mungkin efeknya bisa sampai hari Jumat. Namun setelah itu ya akan kembali seperti normal. Karena kenapa? Ingat, seperti beberapa video gue sebelumnya gue mengatakan sekitar tanggal 7, 8, 9, 10 bahwa kasus real baru terasa dampak Omikron itu seperti apa di Indonesia. Jika benar-benar di lockdown kembali atau yang namanya PSBB ataupun dinaikkan lagi PPKM-nya, maka itu akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi IHSG dan saham-saham yang ada di Indonesia. Yaitu ada di minggu depan tuh, benar-benar tingkat krusial. Artinya di sini sampai hari Jumat nih, sampai besok, lu bisa manfaatin nih euforia ini masih dalam Imlek Effect. Walaupun gak terlalu signifikan seperti tanggal 2 Februari, tapi itu cukup untuk lu mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Oke? Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan sebelumnya. Top gainers ada Baut, Becap, IPTV, Selis, dan MPPA. Sedangkan top loser ada Seger, CNTX, BPFI, Bram, dan Pol. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari. Bisa dilihat bahwa IHSG pada awal sesi terbentuk gap. Padahal kenyataannya tidak ada volume yang luar biasa besar pada awal sesi. Tapi terbentuk gap. Inilah gap akibat apa? Sentimen, hoping. Bukan berdasarkan yang namanya fundamental yang baik. Berdasarkan yang namanya kepercayaan yang baik. Hanya berdasarkan hoping gitu loh. Hal ini tergambar, lihat, sepanjang hari banyak aksi taking profit atau jual barang. Hal ini tidak selaras dengan yang namanya IHSG itu sendiri. Mana pergerakan IHSG start di 6.660 atau 6.655 hingga tertinggi jam 13.45 menyentuh 6713 ya, menyentuh 6713. Di mana dia mengalami grafik naik beberapa kali mencoba menembus support satunya di 6693 lalu mantul menembus resisten 1 ke resisten 2 lalu ke resisten 3 yang akhirnya turun lagi balik ke daerah support 2 di sini di 6688,84. Artinya di sini pada perdagangan hari ini
akan bermain di range area support 2, support 1, resisten 1, resisten 2. Hanya di dua range ini, yaitu di antara 6688 sampai 6704,86. Kenapa gue bisa yakin seperti itu? Lihat, jam 13.50 ada buangan yang luar biasa besar. Ditambah di akhir sesi tidak ada volume yang cukup tinggi. Artinya apa? Akan terbentuk gap turun pada awal sesi nanti. Itu cukup tinggi. Kemungkinannya sekitar 80% akan terbentuk yang namanya gap down. Walaupun terbentuk gap down, dia akan naik kembali. Jadi range-nya itu akan bermain di area 6688 sampai 6704. Tidak lain dan tidak bukan masih akibat dari Imlek effect tentunya. Hal ini terbantu ataupun didorong oleh ternyata yang namanya pom-pom news. Apakah itu terjadi atau enggak, itu didorong dengan yang namanya pom-pom news. Apa itu pom-pom news? Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada beberapa berita yang menarik. Yang pertama berita dari CNBC Indonesia. BRI perkuat digitalisasi demi wujudkan visi di 2025. Jakarta, CNBC Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI terus memperkuat digitalisasi di segala bidang untuk menghasilkan model bisnis baru. Penguatan digitalisasi dilakukan sejalan dengan visi BRI menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia pada 2025. Ini menjadi yang namanya harapan baru. Tentunya baik bagi swing trading, baik bagi long invest ataupun daily trading itu sendiri. Kenapa? Sebagai swing trading maupun dengan yang namanya long invest, artinya dia melihat potensi, dia melihat fundamental perusahaan, dia melihat bahwa dengan dia melakukan digitalisasi ada yang namanya peningkatan ekspansi, peningkatan revenue dari laporan keuangannya pada beberapa waktu ke depan. Di mana goalsnya itu di 2025 gitu. Artinya ini bisa menjadi tonggak awal start sebelum harga BBRI terlalu mahal. Itu. Jadi ini tinggal ia memilah-milah aja gitu. Mau dipakai untuk swing trading mangga, mau dipakai untuk daily trading mangga, mau dipakai untuk long invest pun mangga. Tinggal momentum masuknya yang kapan. Itu lu harus coret-coret dengan mendapatkan yang namanya trading plan yang tepat sesuai dengan metode dan tujuan investasi dari lu. Berita kedua, Kiat BSI BRIS raih penghargaan peningkatan laba 38,42%. Berita dari investor.id. PT Bank Syariah Indonesia TBS BRIS mencatat perolehan laba bersih sebesar 3,03 triliun rupiah pada akhir 2021. Meningkat 38,42% dari tahun sebelumnya. Raihan impresif itu sejalan dengan konsistensi BSI dalam membangun pondasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem halal. Tentunya ini menjadi kabar baik ya. Karena kenapa? Karena sampai detik ini BRIS belum ada yang namanya kompetitornya. Belum ada kompetitor apa? Karena dia adalah salah satu banking syariah terbesar di Indonesia. Di mana mayoritas warga Indonesia jelas adalah muslim. Dan ini menjadi sasaran empuk tentunya untuk BRIS dalam hal apa? Menggait consumer gitu. Jadi bagi long invest itu baik, apalagi sebagai daily trading. Kenapa? Karena mendapatkan laba bersih pada akhir 2021, artinya Q4 2021. Benar, Januari Februari adalah waktunya pengumuman laporan keuangan di Q4 atau di kuartal 4 2021. Artinya di sini ada efek karena kenaikan laba, maka di situ orang akan berbondong-bondong untuk masuk. Jadi jangan menyalahkan bahwa BRIS pada hari ini bisa naik di kisaran 2-5%. Next, berita ketiga, berita dari investor.id kembali. Kembangkan ekonomi hijau, Bos Adro
Boy Thohir, Sahabat Businessman of the Years. Jakarta, PT Adaro Energy Tbk Adro berkomitmen untuk membantu pemerintah mengembangkan ekosistem hijau yang kini tengah menjadi tren global untuk mengantisipasi perubahan iklim, yakni melalui penyediaan energi ramah lingkungan maupun pengembangan kawasan industri hijau. Hal ini selaras tentunya apa yang diinginkan oleh manajemen, diinginkan juga oleh pemerintah, yaitu adalah green economy. Gitu. Jadi ini adalah salah satu langkah lain dari perusahaan-perusahaan tambang untuk mengantisipasi lebih dulu dari proyek atau yang namanya kebijakan green economy. Beberapa waktu lalu Indi sudah melakukan perubahan dengan coba beberapa sektor, dan sekarang Adro coba mengembangkan ekosistem hijau. Berita ini pun cukup untuk yang namanya menenangkan investor sehingga seorang daily trading pun bisa masuk di situ. Karena kenapa? Oh, berarti dia masih punya prospek dibandingkan yang hanya fokus yang namanya hanya ke mining dan mengotori yang namanya environment gitu. Dan berita terakhir, tahun macan air, IHSG kembali mengaum. Berita dari investor.id. Jakarta dibuka terkerek 26,64 poin, 0,4% di level 6657,79 pada perdagangan sesi 1. Indeks harga saham gabungan IHSG kembali mengaum di awal tahun macan air setelah ditutup menguat pada penutupan perdagangan sesi 2 Rabu 2/2 atau 2 Februari. IHSG terdongkrak 76,5 poin atau 1,15% ke level 6.707,65. Kalau kita lihat secara sekilas, kalau udah 6.700 pasti dia akan mantul ke bawah. Artinya potensi gap down pada perdagangan hari ini pada awal-awal sesi cukup besar. Kita lanjut. Sebanyak lebih dari 26,74 miliar saham telah diperdagangkan penutupan perdagangan sesi 2. Dengan nilai perdagangan sekitar 11,99 triliun rupiah dan frekuensi perdagangan mencapai 1,5 juta kali transaksi, sebanyak 325 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, sedangkan 204 saham mengalami penurunan dan 156 saham stagnan. Kenaikan IHSG ditopang kenaikan pada indeks-indeks saham unggulan. Berdasarkan data indeks, pada pukul 14.30 indeks LQ45 pun melonjak 0,57%. Hal ini serupa terjadi pada indeks syariah atau JII Jakarta Islamic Index terkerek 0,52% serta saham-saham yang tergabung dalam investor 33 yakni 0,29%. Ditambah lagi, hampir seluruh sektor saham yang mencatatkan kenaikan pada sesi 2. Kenaikan tertinggi dicatatkan IDX sektor teknologi 4,64%, IDX sektor consumer cyclicals 2,37%, IDX sektor finance 1,44%, IDX sektor basic materials 1,32% dan IDX healthy 0,94%. Untuk ini gue gak bisa kasih komen apa. Tadi udah gue bahas bahwa ini adalah pure yang namanya Imlek effect. Selain itu ya it's nothing. Karena apa? Fundamental gak ada hubungannya. Dan juga makroekonomi juga gak baik-baik aja gitu. Walaupun seperti itu tetap gue akan ada rekomendasi. Karena ini masih yang namanya Imlek effect. Lu bisa manfaatin untuk cuan sebanyak-banyaknya. Gak usah makan waktu banyak untuk trading harian. Cukup jam 9 sampai 9.30. Hanya jam itu. Dan jam 14.45 sampai 15.00. Hanya 2 jam itu. Gak nyampe sejam lah. Setengah jam 15 menit. 45 menit. Lu udah bisa cuan sebanyak-banyaknya. Sebelum kita mulai di sini gue pakai 2 indikator ya sebenarnya, atau sebenarnya full 1 indikator sih gitu. Yaitu adalah indikator yang namanya Bollinger's Band, dan yang kedua ini kalau lu perhatiin di sini ini nih
ada indikator osilator dan indikator moving average ya. Jadi moving average, osilator, dan yang namanya indikator Bollinger Bands. Dimana untuk indikator moving average dan osilator itu udah dalam bentuk convert by or shell or neutrals. Nah itu artinya siapa yang menentukan adalah seorang analis senior kayak gitu dari suatu broker atau dari tools-tools tertentu gitu. Artinya sudah ditentukan, lebih bersifat objektif karena apa? Berdasarkan pengalaman mereka. Sedangkan kalau Bollinger Bands yang sekarang ini artinya bersifat subjektif, dia itu apa? Sudut pandang dari si penglihat atau si pembaca. Bang, kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa harus pakai Bollinger Band? Kenapa jawabannya? Karena untuk meng-cross check apakah yang dianalis senior ini benar, sesuai apa enggak. Karena analis senior ini hanya menentukan buy sell juga, tapi tidak menentukan berapa range-nya, berapa buy-nya, berapa sell-nya, berapa cut loss-nya. Sedangkan kalau misalkan Bollinger Band itu bisa kita gunakan untuk menentukan range support, range resistance. Untuk apa? Dipakai beli kapan, jual kapan, dan cut loss kapan. Gimana cara bacanya? Cara bacanya pun sangat mudah. Kita lihat di sini bahwa Bollinger Band terbagi atas 3 layer. Yang pertama paling bawah adalah layer lower band. Ini adalah lower band. Ini adalah layer middle band. Dan ini adalah area upper band, layer ketiga. Gimana caranya? Lower band adalah range untuk beli. Middle band bisa untuk beli atau jual. Sedangkan upper band itu adalah untuk jual. Sesederhana itu. Kalau kita melihat grafik daily power, kita bisa lihat di sini moving average. Ini lihat time frame-nya, kita pakai time frame yang 5 detik ya, bukan yang 5 detik lagi, 5 menit. Dia strong buy, lihat nih, dia strong buy. Osilatornya netral. Secara overall rekomendasi untuk beli. Artinya di sini pada awal-awal sesi dia akan langsung mengalami kenaikan. Dan bentuknya nggak terlalu neko-neko karena apa? Power itu manajemennya baik. Jadi dia akan membentuk seperti sebelumnya, tangga-tangga gini, banyakkan rata-rata tangga-tangga gini gitu. Walaupun naik sesekali terus dia balik lagi. Yaitu bisa di area supportnya yaitu di 625 sampai 630. Lu bisa cut loss di 615, jual di 635 sampai 640. Yang kedua adalah Emerson Brace. Lihat time frame waktunya strong buy. Osilator netral, rekomendasi beli pada time frame 5 menit. Itu untuk daily chart. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi dengan dia time frame-nya osilatornya netral, dia akan seperti ini dulu pada awal sesi sebelum melakukan pergerakan naik. Jadi lu bisa manfaatkan momen ini untuk beli dulu di poin rendah. Itu beli di 1540 sampai 1545, cut loss di 1520. Jual di 1550 sampai 1560. Yang ketiga tentunya Adro. Adro ya cukup unik. Di sini adalah netral. Tapi di sini adalah berada di area lower band. Artinya apa? Dia akan stagnan dulu sebelum naik. Naik karena apa? Pure yang namanya issue atau berita. Jadi kenaikannya nggak akan lama gitu dan nggak akan terlalu jauh. Range-nya sangat sempit untuk dari Adro sendiri. Tapi walaupun seperti itu, lu bisa mendapatkan untung atau cuan sebanyak-banyaknya dari Adro juga. Beli di 2180 sampai 2190, cut loss di 2000, jual di 2220 sampai 2240. Dan terakhir adalah Emerson Bank atau Bank Aladin Syariah Tbk. Bisa dilihat di sini secara MA moving average strong buy, osilator netral, dan all adalah buy. Dia berada di area upper band. Artinya kita tunggu turun dulu sampai di area middle atau di area lower band untuk lu masuk. Jangan masuk. Jadi lu bisa nunggu sekitar 9:10, 9:15 baru lu masuk di Emerson Bank ini. Jadi lu bisa beli di range beli 2300 sampai 2320. Jual di 2260, cut loss atau cut loss di 2260, jual di 2330 sampai 2350.
lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik yang namanya tahun baru ini, tahun baru Chinese ini. Semoga makin mengaum, oke, untuk kedepannya, dan kongsi pacoy.